Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Selamat malam. eh Kali ini saya mau lanjutin ya untuk materi kita belajar YouTube. Nah, tadi siang sebelumnya saya sudah share artikel ke teman-teman tentang pembahasan clickbait ya. Clickbait atau pancingan klik atau umpan klik ya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas saat ini. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit menambahkan ya, melengkapi materi sebelumnya ya mengenai kata kunci ya atau keyword. Nah, ini saya ingin share ke teman-teman tentang bagaimana cara kita mencari ide keyword atau ide kata kunci yang sekaligus bisa kita jadikan ide konten yang berpotensi dalam menjalankan bisnis NASA ya. Nah, ada dua cara yang teman-teman bisa tempuh ya untuk mencari ide keyword ini. Itu yang pertama adalah dengan menggunakan sugesti dari mesin pencarian YouTube ya. Sugesti dari mesin pencarian YouTube itu posisinya berarti di ini ya, di sini di pencarian ini di kolom searching ini ya. Nah, teman-teman nanti kalau tidak punya misalnya mentok idenya mau bikin video tentang apa nih yang kira-kira potensinya bisa bagus, nah yang kira-kira dicari orang di YouTube, orang dicurut nyari apa gitu ya, yang berkaitan tentang NASA. Nah, ini juga sebenarnya lebih enak memang kalau kita gunakan ini di PC atau di komputer, tapi sejauh yang saya ketahui di aplikasi juga kurang lebih sama saja nanti ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Jadi semua yang saya cobakan di uh, komputer ini dalam pembuatan video ini itu nanti insya Allah juga bisa digunakan di aplikasi ya. Nah, teman-teman bisa mulai dengan di kolom pencarian ini nanti teman-teman ketikkan dulu satu kata yang umum ya, tema umumnya yang ingin dicari itu apa ya. Misalnya nih, teman-teman ingin menjelaskan tentang bikin video penjelasan tentang bisnis NASA, tapi kira-kira tuh ide judulnya apa ya, yang juga nanti bisa dijadikan ide konten apa ya. Nah, mulai aja ketikan kata bisnis NASA. Ini yang kita ambil sebagai, nah tuh coba teman-teman lihat ketika saya mulai mengetikkan, nah itu langsung di bawah itu muncul sugesti pencarian ya. Nah, ini yang ada di bawah ini namanya sugesti pencarian ya. Sugesti pencarian. Nah, ini berarti kata, nah kalau kemarin kita bahas bahwa ini bisa dianggap bisnis NASA ini adalah short tail keyword atau kata kunci pendek. Nah, ini yang dimuncul ini adalah ide-ide kata kunci panjangnya atau long tail keywordnya. Nah, sebaiknya saya sarankan teman-teman nanti untuk membuat judul konten atau tema konten itu selalu mengikuti ini. Setelah muncul ini, teman-teman pilih salah satu ya. Pilih salah satu. Jangan diklik kalau bisa ya. Kalau diklik nanti dia langsung loading, dia langsung terpilih. Tapi pakai ini, saya pakai tanda panah, atau kalau di aplikasi bagaimana ya? Kalau nggak salah klik tahan ya. Nah, jadi misalnya teman-teman pengen bikin tips bisnis NASA bagi pemula, pilih satu ya. Atau penjelasan tentang apa ya.
setiap judul ini bisa jadi satu konten nih. Tapi jangan berhenti di sini saja ya. Nanti judulnya teman-teman coba cari terus, gali terus sugestinya sampai sugesti itu mentok tidak muncul lagi. Ya. Dengan cara nanti setelah pilih salah satu dengan menggunakan tanda panah atas, tanda panah bawah, lalu di pencet spasi. Ini saya pencet spasi. Nah, kemudian tidak ada lagi sugesti. Nah, kalau sudah tidak ada sugesti lagi, nah ini berarti sudah bisa menjadi satu long tail keyword yang potensi dicari orang ya, karena ada orang yang mencari seperti ini ya. Kalau sudah tidak berhenti lagi, maka jadikanlah ini untuk judulnya atau titel dari video yang dibuat. Nah, boleh masih ditambah, kalau mau ditambah sendiri boleh, tetapi jangan sampai merubah kalimat yang sudah ada. Disisip boleh, tapi kata-katanya jangan ada huruf yang dihapus ya. Misalnya bisnis NASA bagi pemula, apa ya tambahannya ya, ibu rumah tangga misalnya begitu ya. Tapi ini satu kalimat ini jangan ada yang dihapus ya. Jadikan ini satu judul. Nah, saya kasih contoh lagi misalnya ya. Teman-teman ingin bikin penjelasan video tentang pupuk NASA. Kita buat dulu kata kunci umumnya, shorttailnya adalah pupuk NASA. Ini sebagai ide umumnya. Nah, langsung muncul itu. Ada orang nyari pupuk NASA untuk sawit, untuk bawang merah, untuk jahe. Disesuaikan dengan kondisi teman-teman yang ada. Kalau teman-teman yang mungkin di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, daerah di situ sekitar teman-teman dalam lingkup kabupaten dan provinsi itu misalnya kebunnya apa, sawit misalnya, ya pilih aja sawit ya. Nah, ketika sudah dipilih sawit, cari spasi, masih ada sugesti enggak? Oh, ada sugesti lagi. Maka kita pilih lagi salah satu ya. Kita pilih salah satu lagi. Ada tidak sugesti lagi ya? Pilih ini terus di spasi lagi. Stop ya, sudah tidak ada sugesti tambahan, maka jadikan ini untuk judul gitu ya. Jadikan ini untuk judul dan ini juga harus ada di konten ya, kata kunci ini. Boleh ditambah kata-kata lain tetapi jangan dirubah susunan hurufnya kalau bisa ya. Nah, kadang-kadang ada kalau dia panjang itu selagi masih ada sugesti, itu nanti harus diikuti terus ya, supaya sampai long tail keyword itu selong-longnya, sepanjang-panjangnya yang bisa ditemukan ya, tapi bukan sebatas ngarang sendiri ya. Nah, kalau sugesti ini dia sebenarnya dia sudah muncul itu berdasarkan memang karena ada orang yang mencarinya. Makanya dia sudah terekam di mesin pencari Google, di dalam database Google bahwa ada orang mencari kata atau kalimat yang mirip dengan tema yang kita tuliskan, maka dia muncullah sugesti itu. Itu berarti sudah ada orang lain yang mencarinya ya. Jadi potensi untuk ditemukan secara pasif oleh orang lain ya. Kitanya pasif, orang lain yang aktif ya. Ada nggak sih yang panjang? Saya coba Moleskine coba. Nah, Moleskine ada nih misalnya Moleskine Clean and Glow di spasi. Ada lagi, nah pilih lagi salah satu, kita spasi. Masih ada lagi, kita pilih satu, spasi lagi, masih ada nggak? Udah habis, tidak ada lagi. Oke, selesai. Jadikan ini untuk satu ide. Ersali spasi. Ersali spirasa, peeling spray misalnya, spasi. Harga spasi, harga murah spasi, murah 2019 spasi, Indonesia terbaru spasi, terbaru live. Wow, masih panjang ya. Nah, kalau lagi bisa diikuti saja ya. Terbaru live Indonesia. Selesai.
nggak masalah ya, kadang terdengar agak wagu ya. Tapi kalau tahun seperti ini ya jangan 2019, ini berarti dia sugesti dari banyaknya pencarian tahun sebelumnya. Ya ini tahunnya diganti 2021. Oke, kalau yang seperti ini tidak masalah ya, karena itu data ya, data up to date. Nah, jadi ini caranya kita untuk menemukan ide kata kunci yang terekam di Google, walaupun kita tidak tahu jumlah pencarinya berapa, tapi yang jelas ada ya. Dan ketika dia muncul itu mengindikasikan jumlahnya itu cukup banyak ya. Kata kunci yang tidak yang sangat sedikit itu biasanya sugestinya tidak muncul. Biasanya itu yang salah ketik gitu ya, itu tidak akan muncul karena sangat kecil sekali terjadinya. Nah, ini cara pertama kita untuk mencari long tail keyword yang kita akan jadikan judul dan ide dari konten video kita. Nah, cara kedua ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Trends ya. Google Trends itu salah satu fasilitas dari Google untuk kita bisa mengetahui tren sebuah kata kunci ya yang dicari di berbagai macam fasilitas Google. Ini tidak ada aplikasinya, jadi untuk mengakses Google Trend ini harus melalui Chrome ya, harus melalui browser. Kalau di HP mungkin ada Chrome, ada browser bawaan apa Opera Mini dan lain segalanya, sehingga saya mencontohkannya di browser ini ya sama saja nanti ya. Nanti di Chrome-nya, di Google Chrome-nya teman-teman itu ketikkan trends.google.co.id seperti ini ya. Nah, trends.google.com juga bisa ya. Atau nanti kalau repot ngetiknya tren Google gitu aja, nanti nanti di mesin pencarinya akan muncul, teman-teman pilih hasil pencariannya ya. Kalau teman-teman langsung trends.google.co.id ya, itu nanti teman-teman akan langsung ditampilkan halaman website bahasa Indonesia dan pilihan negara Indonesia. Kalau nanti teman-teman bukanya google.com, itu nanti halamannya berbahasa Inggris, dan biasanya defaultnya nanti hasil pencarian itu berdasarkan statistik negara Amerika yang awalnya ya. Nah, ini kalau tampilan di PC, di komputer atau di laptop akan seperti ini. Kalau teman-teman nanti buka di ini ya, di di aplikasi di HP itu nanti akan seperti ini ya. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Benar, saya close dulu. Oke, hampir persis seperti ini ya. Kalau nanti lewat Chrome yang di HP ya, Chrome yang di Android, hampir persis seperti ini nanti tampilannya ya, karena dia menyesuaikan dari ukuran ya, dari ukuran dimensinya ya. Nah, nanti teman-teman langsung ketikkan satu kata. Nah, ini sekaligus kalau di sini kita nanti bisa mencari sugesti beberapa kata sekaligus ya, beberapa tema sekaligus ya. Sama, kuncinya mulai dari satu tema utama, tema besarnya apa ya. Bisa kita mulai dari produk NASA misalnya. Nah, ini sekalian nanti saya akan jelaskan sedikit tentang hal ini. Ini materi sisipan lagi ya. Oke, enter.
Nah, ini ada minat seiring waktu ya. Google Trend ini adalah sebuah fasilitas untuk kita ngecek bagaimana tren dari waktu ke waktu ya orang mencari sebuah kata kunci ya. Nah, memang kalau biasanya kata kunci itu kata kunci umum, ibaratnya kata kunci abadi ya kalau kemarin kita belajar, itu tentu saja dia biasanya waktu ke waktu dia akan selalu naik terus karena itu pasti orang tidak akan lupa atau hilang oleh waktu gitu ya. Tapi kalau kata kunci temporer biasanya berkaitan dengan nama perusahaan, nama produk. Nah, itu dia bisa saja dari waktu ke waktu itu mengalami trennya berubah-berubah. Ya. Sebenarnya ya, Google Trend ini bisa jadi semacam pisau bermata dua ya. Tapi saya berharap teman-teman bisa memahami ini dengan baik. Karena nanti kalau teman-teman melihat Google Trend ini, teman-teman akan melihat, nah kayak ini ya. Nah, ini udah produk NASA Indonesia 12 bulan terakhir. Ini berarti kita lihat tren setahun terakhir. Tahun terakhir orang yang mencari dengan kata kunci produk NASA itu naik atau turun ya. Oke. Dan di sini nanti kita bisa dalam satu waktu itu bikin melihat tren 5 kata kunci ya. Misalnya kita tambahkan lagi pupuk NASA. Tambahkan lagi La Coco. Tambahkan lagi Moreskin. Tambahkan lagi Ersali misalnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Ya, nah ini langsung kelihatan ini trennya produknya sebenarnya semakin banyak dicari orang secara ini mungkin bahasa lebih tepatnya semakin banyak dicari orang secara online atau tidak ya. Nah, kalau masalah apakah ini laku tidak laku itu nanti pembahasannya beda lagi ya. Jangan salah paham di sini. Oke, nah masing-masing diberi warna berbeda, kita langsung bisa lihat ya, bisa di compare. Saya besarkan saja biar supaya saya gampang menjelaskannya. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada tren yang turun, udah naik tahu-tahu turun, ya. Ada tren yang sedang naik, apa? Nah, sedang naik ini berarti makin dicari orang secara online. Nah, analoginya begini. Memang data tren online ini itu tidak selalu sama persis dengan data tren offline. Artinya data orang yang mencari atau menawarkan produk, penjualan produk secara offline, yang face to face ya, door to door, kemudian prospek secara langsung itu tidak sama. Tetapi biasanya ini selalu ada korelasi ya. Ketika tren online naik, biasanya itu juga orang kita kalau melakukan pemasaran secara offline itu lebih mudah, artinya minat orang juga akan secara offline juga banyak. Ketika tren itu turun, itu biasa cenderung juga memang lebih susah. Walaupun, nah, ketika tren ini turun, ini tidak serta-merta kemudian berarti produk itu ditinggalkan orang karena jelek, misalnya tidak laku lagi karena tidak bagus atau ada masalah-masalah yang negatif lah ya, belum tentu. Bisa saja karena sebab-sebab lain. Ya, apakah memang misalnya nih ya, ini saya langsung saja saya jelaskan ini. Mungkin ini akan menjawab beberapa pertanyaan buat teman-teman ya, yang sebagian ya teman-teman yang mungkin mengalami hal ini. Oke, gini aja mungkin sudah cukup ya. Nah, sudah kelihatan. Teman-teman lihat tren produk NASA setahun terakhir itu kalau dilihat itu cenderung
mengalami penurunan ya. Sebenarnya bukan hanya setahun terakhir ya. Ini kalau kita tarik mundur lagi, ini bisa dipilih waktunya. Tarik mundur lagi 5 tahun terakhir. Nah, teman-teman bisa lihat tren bagaimana perjalanan tren orang mencari produk NASA secara general ya, secara keseluruhan ya. Kalau di masing-masing diarahkan kursornya, nanti ada poin-poin waktunya ya disampaikan ya. Nah, sebenarnya penurunan tren produk NASA itu sudah mulai terjadi pada saat mulai bulan, nah dari sini ya, akhir 2018 awal 2019 ya, itu udah mulai turun. Dan kalau teman-teman perhatikan lagi nih, nah dalam setiap tahun pasti ada momen anjlok yang benar-benar anjlok daripada momen 1 tahun ya. Nah, di sini misalnya nih anjlok, di sini anjlok naik lagi, di sini anjlok naik lagi, di sini nih, ini titik anjlok, di sini naik lagi. Nah, kalau teman-teman cermat, terjadinya momen anjlok ini biasanya setiap bulan Ramadan hingga ini Lebaran ya. Jadi setiap Ramadan sampai Lebaran itu selalu momen penjualan produk NASA itu secara nasional itu anjlok pada titik terendah dibandingkan sepanjang tahun ya. Dibandingkan tahun itu, pada tahun itu mesti titik terendahnya adalah pada saat bulan Ramadan. Nah, ini kalau teman-teman paham seperti ini, nanti ini bisa dijadikan sebuah acuan bagi teman-teman. Nah, kalau bulan Ramadan itu memang bulan yang secara umum penjualan produk NASA itu tidak kurang bisa diandalkan gitu ya, tidak tinggi ya secara umum. Cenderung lebih sulit karena orang memang beda konsumsinya ya. Orang kalau Ramadan itu orang cari yang sifatnya barang-barang konsumsi ya, makanan kemudian. Nah, ketika menjelang hari raya, nah itu nanti nyarinya fashion. Nah, mungkin beberapa kosmetik bisa kemudian naik lagi menjelang hari raya, tapi secara umum herbal itu orang turun ya. Ya karena orang juga dengan puasa juga semakin sehat, banyak kan rata-rata orang kesehatannya membaik ya. Nah, ini bentar lagi mau puasa nih. Nah, teman-teman siap-siap saja nanti ya. Kalau mau dikejar penjualannya itu saat ini sebelum puasa dikejar. Karena nanti kalau sudah Ramadan semakin mendekati Lebaran itu akan semakin turun minat masyarakat ya. Oke. Nah, tapi saya mau tunjukkan satu hal lagi ya. Coba kita lihat tren pupuk NASA. Nah, tapi kalau teman-teman lihat tren orang pencarian pupuk NASA dalam 5 tahun terakhir, maka itu kalau ditarik garis lurus dari ujung ke ujung, ini cenderung stabil. Seperti ini malah kita bisa lihat, kita sebut namanya stabil pupuk NASA itu. Ya. Nah, kalau ini kan pupuk NASA secara keseluruhan. Nah, ini kenapa produk NASA dan pupuk NASA pernah seiring sejalan ketika kapan? Ini ketika dulu NASA itu belum punya banyak produk. Tapi ini melonjak ini adalah ketika NASA itu sudah mulai banyak produk kosmetik, herbalnya ditambah sedemikian banyaknya sampai ratusan produk sekarang ya. Nah, jadi sebenarnya yang turun itu adalah produk-produk tambahan itu sebenarnya ya. Tapi kalau pupuk itu kecenderungannya adalah stabil sebenarnya. Maka buat teman-teman yang memang punya potensi untuk garap pupuk itu jangan kalau saya sarankan itu ya pertahankan ya. Jangan ditinggalkan ya. Karena ini cenderung omset pupuk itu selalu stabil. Ya. Omset pupuk itu selalu stabil. Dan kalau teman-teman lihat tren per tahunnya, misalnya dalam satu tahun, ada momen-momen di mana pupuk itu tinggi, ada momen-momen di mana pupuk itu rendah, ya.
Biasanya tinggi itu adalah ketika mulai masuk musim penghujan, rendah itu ketika sudah pada saat musim kemarau panjang. Sepanjang-panjangnya kemarau itu biasanya rendah. Nah, ya. Nah, oke. Itu sekilas aja ya. Jadi memang saya bisa memahami sebenarnya buat teman-teman yang selama ini fokusnya tidak fokus dengan pupuk ya, tidak fokus dengan pupuk, itu mungkin merasa kok belakangan ini makin seolah-olah makin sulit gitu ya, seolah makin sulit kayak gitu. Nah, kita lihat di sini ya, penurunan tren produk NASA secara general itu memang terjadi, yang non pupuk terutama terjadi sebenarnya mulai dari awal 2019. Awal 2019 ini udah mulai turun. Ya. Kenapa? Ini singkatnya saja begini. Sebenarnya banyak yang harus kita kaji ya, harus banyak yang harus kita perhatikan data-data lain untuk menyimpulkan apa yang menjadi penyebab ini. Tetapi secara umum saya analisis saya pribadi ya, dan kemudian diskusi dengan beberapa orang, secara umum kesimpulannya adalah sebenarnya tren NASA turun ini bukan karena jeleknya produk NASA atau tidak menariknya bisnis NASA ya, tetapi ini lebih cenderung pada memang ekonomi kita sejak awal 2019 itu menurun cukup signifikan ya, ekonomi Indonesia ya. Nah, diperparah lagi kondisi pandemi ya. Nah, ini ketika turun-turun paling rendah ini, titik ini, coba ini sekitar bulan Mei dari awal nih di sini. Nah, ini Maret sampai Mei, ini titik terendah di tahun tahun kemarin ya. Ini awal-awal pandemi. Nah, ketika pandemi dia sempat naik lagi, melonjak tajam signifikan ya, sempat melonjak tajam signifikan. Biar lebih jelas saya persempit aja 1 tahun ya, 12 bulan. Nah, ini ketika awal-awal pandemi turun, kemudian ketika pandemi mulai, sebelum pandemi nih ya turun, ketika pandemi mulai dia naik lagi, artinya orang banyak mencari lagi. Itu artinya orang itu sebenarnya percaya dengan produk NASA, dengan herbal NASA, produk kesehatan NASA, orang-orang itu percaya ya. Sehingga ketika memang ada suatu kebutuhan mendesak, mereka nyari gitu kan, tetap nyari mereka. Nah, karena ini tren pencarian, berarti ini orang nyari ya. Nah, ini pada saat tinggi-tinggi waktu itu awal-awal pandemi itu tinggi-tingginya sampai berlangsung kira-kira 3-4 bulan. Setelah 3-4 bulan turun lagi. Kenapa? Turun lagi. Orang sudah mulai slow, satu. Yang kedua, kebanyakan yang penghasilannya pas-pasan dia sudah ibaratnya ya, kehabisan duit lah gitu ya, menahan pengeluarannya. Karena kenapa? Menurut analisis banyak pakar bahwa efek pandemi ini akan berlangsung kira-kira antara 2-5 tahun. Ada yang bilang 3 atau 4 tahun, ada yang bilang bisa sampai 5 tahun ya. Tapi kalau saya itu meyakini bahwa 2 tahun ke depan kita akan masih merasakan efek pandemi ya. Kebanyakan orang yang saya dengar dan mungkin analisa saya juga bahwa paling tidak kita akan merasakan ekonomi sulit ini ya masih 3 tahunan lagi lah mungkin ya. Selain efek pandemi juga ini adalah mohon maaf, ini karena kebijakan pemerintah menurut saya banyak yang tidak tepat ya. Jadi mungkin harapan ekonomi kita akan membaik itu besok kalau udah ganti presiden kali ya. Dan itu juga nanti mungkin akan sejalan dengan efek pandemi yang sudah kemudian mulai stabil seperti itu ya. Nah, oke, terlepas dari itu kita kembali lagi. Maka jadi saya berharap teman-teman di sini jangan patah semangat ya. Toh ternyata di antara banyak yang merasa kesulitan, yang banyak merasa
kesusahan menjalankan bisnis, ternyata ada tuh sebagian downline saya yang lain juga dia naik peringkat dan bahkan jadi stokis. Nah, sebenarnya saya bisa paham dan saya bisa melihat potensinya itu melalui data Google Trend ini juga ya. Karena dari Google Trend ini kalau datanya kita scroll ke bawah, nah ini teman-teman akan banyak mendapatkan data-data pendukung ya, data-data pendukung tambahan. Nah, di sini di Google Trend juga dijelaskan mana daerah-daerah yang paling banyak secara persentase ya, secara persentase dan secara potensi tren, kenaikan tren itu daerah mana yang mengalami kenaikan signifikan, mengalami persentasenya cukup tinggi. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, justru sekarang itu di luar Jawa ada kenaikan tren yang lebih masif daripada Pulau Jawa. Nah, ini kalau dilihat ke bawah, ini tadi warna biru itu adalah tren produk NASA. Di luar Jawa banyak daerah yang lebih pekat. Lebih pekat itu artinya persentasenya lebih tinggi ya. Teman-teman bisa lihat lebih. Ini kalau R-sali 0% ini maksudnya itu bukan tidak ada sama sekali ya. Tapi karena mungkin pencarian itu sangat kecil-kecil sekali sehingga Google tidak bisa membaca dan menampilkan datanya. Tapi yang benar-benar jelas terlihat cukup besar. Nah, Jawa saja setinggi-tingginya hanya 89%. Tapi yang gede-gede itu malah justru sekarang Aceh, Papua, Kalimantan Tengah untuk produk NASA secara keseluruhan ya. Nah, makanya sekarang ketika saya diskusi dengan teman-teman yang lain, saya menyarankan ke teman-teman itu sebaiknya teman-teman sekarang itu udah waktunya untuk menambah vital sign. Ya, walau kemarin kita di KDI kita bahas bahwa merekrut itu ya yang dekat-dekat saja gitu kan. Nah, tapi sekarang nih mumpung dengan kondisi kayak gini, sekarang itu ternyata tidak cukup ya. Adanya protokol kesehatan, kemudian sekarang kita tahu bahwa tren di wilayah tertentu itu menurun minatnya, bahkan ada daerah-daerah lain yang banyak. Nah, sekarang kalau saya sih menyarankan teman-teman, jika memungkinkan dan mumpung kondisinya seperti ini, maka teman-teman harus bisa membuat sebuah lompatan-lompatan rekrutmen tanpa meninggalkan vital sign lama ya, bahwa teman-teman harus merekrut dengan cara-cara yang dianjurkan ke orang-orang di sekelilingnya. Tapi sekarang dengan kondisi yang berat seperti ini, teman-teman ya harus mau 2 kali bekerja lebih keras ya, minimal 2 kali belajar lebih giat ya, dan berusaha lebih baik lagi lah intinya, dan berpikir bagaimana kita bisa membuat lompatan-lompatan rekrutmen di samping cara-cara yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sekarang mumpung semua orang mungkin pada online ya, sekarang cobalah cara online yang bisa memang tidak hanya menjangkau lokal tapi juga bisa menjangkau secara nasional bahkan mungkin global ya. Entah menggunakan sosial media atau melalui, kalau misalnya punya saudara di luar Jawa yang berpotensi, di prospek lewat telepon ya, lewat chatting dan lain-lain. Nah, coba itu dilakukan karena memang dari sini saya sudah bisa membaca bahwa geliat di luar Jawa itu sekarang semakin besar gitu ya. Bahkan Papua ini yang dulu tidak pernah kita perhitungkan, sekarang Papua itu ternyata tren kenaikan minatnya itu bagus sekali sekarang ya. Nah, ini mumpung belum banyak yang garap, silahkan digarap nih. Dan teman-teman yang tinggal di luar Jawa, nah sekarang jangan khawatir ya. Ini adalah momentum Anda. Makanya saya ngelihat juga downline saya yang naik peringkat pada setahun belakangan ini itu secara jumlah, secara persentase yang di luar Jawa lebih banyak daripada yang di Pulau Jawa ya. Kenapa? Karena memang potensinya di Jawa ini
dalam kondisi saat ini yang saya baca adalah mereka memang kita di sini itu efek pandemi itu benar-benar terasa lebih berat ya daripada mungkin rata-rata teman-teman orang-orang di luar Jawa secara ekonomi terutama ya. Nah, ini yang mungkin membuat bahwa mungkin di Jawa itu potensinya untuk saat ini itu justru mungkin bisa jadi dalam konteks tertentu dia kalah dengan di luar Jawa. Oke. Nah, oke tadi kita ini baru 2 ya. Oke, saya mungkin mau lihat ini Ersali. Kita balik lagi ke tentang bagaimana menemukan ide ya, menemukan ide. Ersali ini kok terlalu flat, saya coba ganti dengan kata yang lain. Karena bisa jadi orang itu salah kaprah, dia akan mencari tren itu dengan mencari mengisi kata kunci di mesin pencari itu dengan kata-kata yang ini ya, yang ternyata Ersali kalau tulisannya kayak gini itu datanya lebih banyak, lebih bisa dibaca. Karena memang ini mungkin tulisannya sulit, jadi ini kita hapus aja ya, kita pakai yang lain. Oke, kita coba cari, karena ini bisa 5, kita coba cari 5 tema. Lakoko, kemudian tambahkan satu lagi Moreskin. Ini top leadernya di NASA ya. Oke, data Ersali paling rendah. Nah, sekarang justru di NASA itu data pencarian dengan spesifik Moreskin lebih tinggi daripada produk NASA ya. Ternyata sekarang orang sudah mulai bergeser, trennya tidak lagi mungkin produk-produk ini orang justru banyak mengenalnya langsung ke merek, bukan ke perusahaan yang mengeluarkan produknya ya. Secara rata-rata nih paling tinggi adalah orang nyari produk Lakoko, kedua Moreskin ya, daripada produk NASA. Nah, ternyata dia begitu ya. Jadi selain memang ada pengaruh itu, tapi juga ada perubahan mindset ya di masyarakat. Oke, ini nanti kita bahas ini, mudah-mudahan di lain waktu bisa lebih lengkap ya soal Google Trend. Tapi saya pengen langsung ke bawah aja ini. Kita cari data-data pendukungnya ya. Nah, ini teman-teman bisa baca bahwa di Aceh orang pencarian paling tinggi itu adalah Lakoko. Nah, ini data yang ditampilkan adalah yang paling tren. Tapi kalau di Lampung itu orang banyak nyari Moreskin ya, dan seterusnya ya. Nanti teman-teman coba aja pelajari ini. Saya karena kita hari ini adalah temanya tentang menemukan ide kata kunci, saya langsung ke bawah lagi. Nah, sekarang ini ada, nah diturunkan lagi, dia bahas per kata. Kalau ini gabungan tadi, nah dibahas per keyword ya, per keyword. Nah, produk NASA. Nah, di sini, nah ketika di produk NASA ada kemudian dia mensugesti tentang kata kunci turunan yang dicari orang ya, yang dicari orang dalam 12 bulan terakhir. Ternyata masih ada orang yang nyari tentang Crystal Lake dan lain-lainnya. Nah, ini nanti bisa teman-teman jadikan satu kata kunci juga, bahwa ini ada yang mencari ya. Kalau ingat tahun nanti diganti aja boleh. Dan ini kalau masih ada lanjutannya, ini bisa diklik lagi, kita cari. Nah, sampai ini udah ada. Ini berarti dia ambil hanya beberapa yang top, datanya cukup besar ya. Beberapa yang top datanya cukup besar untuk ditampilkan. Nah, ini dari produk NASA aja teman-teman bisa menemukan 7 keyword ya yang potensial. Itu dengan tema produk NASA. Kalau tema pupuk NASA, nah ini ada pupuk granul NASA, pupuk Green Star NASA ya. Nah, kalau Ersali tidak ada, berarti ini dia kecil sekali. Kalau kecil dia tidak menampilkan data. Nah, kalau untuk tema Lakoko, kemudian ada Lakoko Dark Spot Serum, Lakoko Dark Spot Essence, review Lakoko Dark Spot dan lain sebagainya. Ini masih ada banyak ya, ada 23.
23 query pencarian ya. Nah, ini bisa dijadikan masing-masing ide kata kunci turunan, dan termasuk ini nanti ya Kak, data yang di sini yang di Google Trend ini nanti juga lebih cocok teman-teman untuk kemudian gunakan buat nama Google bisnisnya ya. Moreskin. Nah, Moreskin ini kata pencariannya ini ya. Nah, ini tinggal dikembangkan lagi, ditambahkan menjadi long tail sebanyak mungkin. Nah, ini bisa juga teman-teman kombinasikan dengan tadi yang pertama saya jelaskan ya. Ini sebagai short tail keywordnya atau ide awalnya. Teman-teman bisa ketikkan ini sebagai, kalau mau dijadikan long tail keyword yang lebih panjang, ambil salah satu dari ide ini ya. Nah, misalnya apa ya? Ini yang gampang saya cari harga La Coco Mr. Big. Coba harga La Coco Mr. Big. Di spasi masih ada nggak long tail? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti sudah stop, itu bisa langsung dipakai ya. Nah, begitu kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa lakukan salah satu cara seperti tadi dengan sugesti ya, dengan sugesti di mesin pencarian, atau dengan mencari ide dari Google Trend, atau dengan mengkombinasikannya ya. Nah, ini tambahan untuk materi yang sebelumnya ya, tentang bagaimana kita menemukan ide kata kunci yang akan kita pakai untuk judul atau konten dari video yang kita buat, atau nanti juga untuk yang lain konten dari Google Business yang kita miliki gitu ya. Nah, Google Trend saya close dulu. Doakan aja mudah-mudahan suatu saat bisa saya bahas lebih detail lagi. Sekarang kita balik ke materi selanjutnya, yaitu tentang thumbnail dan clickbait ya. Oke, sebelum saya bahas clickbait, saya mau perlihatkan ini ya. Apa itu thumbnail dan clickbait? Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, ini tampilan cover video yang dia sebenarnya tidak, bisa jadi dia bukan bagian dari video ya, tapi adalah tampilan yang diberikan oleh Google untuk sebagai cover atau sampul dari video. Nah, inilah yang namanya thumbnail ya. Ini thumbnail, ini thumbnail, ini thumbnail. Nah, dari mana thumbnail ini berasal? Nah, thumbnail ini kalau di YouTube kita bisa bikin dia secara custom, artinya kita berikan gambar yang memang sebenarnya gambar itu tidak ada dalam video gitu ya, tapi kita bikin, kita desain supaya ketika dimunculkan seperti ini itu lebih menarik dilihat ya. Bagaimana kalau kita tidak berikan gambar custom? Tidak masalah sebenarnya, nanti Google akan menampilkan ini gambar preview atau cover ini itu dari dia mengcapture dari video, tapi secara acak ya. Nanti diberikan biasanya 3 pilihan. Kalau kita tidak pilih, dia langsung pilih yang tengah-tengah, biasanya seperti itu. Nah, tetapi kalau ingin lebih menarik, orang biasanya dengan menggunakan teknik bahwa thumbnail itu selalu dibikin custom. Custom itu artinya kita desain sendiri, kita buat sendiri, nanti ditambahkan ketika kita upload video ya. Nah, dalam thumbnail ini umumnya sebenarnya bentuknya gambar ya, bentuknya hanya gambar. Nah, lalu kita harus bikin gambar ini menarik semenarik mungkin. Nah, sekarang supaya lebih menarik, tidak hanya menarik tetapi memang benar-benar mengundang orang untuk mengklik thumbnail kita atau mengklik link kita. Nah, itu yang dinamakan dengan clickbait ya. Jadi cara-cara yang digunakan atau teknik-teknik yang kita gunakan sedemikian rupa bikin orang itu kalau begitu lihat thumbnail kita ya, itu selalu ingin ngeklik ya. Dia punya
antusiasme untuk ngeklik, itu namanya clickbait atau pancingan klik. Nah, umumnya kalimat clickbait ini orang bentuk bisa gambar yang menarik, bombastis, atau dia berupa tulisan. Clickbait itu ya, tulisan atau kombinasi keduanya, gambar dan tulisan. Nah, ini di YouTube ini kita bisa lihat ya, ini ada seperti yang ini ya. Ini punya Mas Raihan Ilyas ya. Saya rasa ini salah satu yang dari forum ini ya. Ini karena saya mungkin sudah subscribe kemarin, muncul sugesti di sini. Ya, ini dia sepertinya tidak menggunakan thumbnail custom, sehingga dia diambil dari ini, diambil dari video mungkin ini ya. Nah, tapi yang menggunakan thumbnail custom itu seperti ini ya, seperti ini. Kalau kita lihat videonya seperti itu misalnya, videonya tidak ada seperti ini, tapi dia bikin cover sendiri ya. Dan teman-teman bisa perhatikan sendiri, kira-kira di tampilan kayak gini teman-teman mana yang lebih tertarik untuk mengklik. Nah, biasanya dengan yang ada kata-kata pancingannya kan, kata-kata pancingannya ya. Nah, ini tidak ada video yang pakai thumbnail, ada yang tidak ya, yang ada kata-kata pancingannya. Nah, oke. Nah, itu tentang thumbnail ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham tentang keyword dan thumbnail, lalu bagaimana kita memposisikannya ya. Keyword itu nanti posisinya adalah teman-teman harus tuliskan keyword itu di judul dan deskripsi ya, judul dan deskripsi. Nah, ini malah ini deskripsinya tidak ada ya. Kalau tidak ada deskripsi dia kurang, ibaratnya poinnya kurang nanti ya. Jadi judul itu harus teman-teman itu menulisnya atau mengambilnya itu dari keyword yang ingin ditembak ya, keyword yang ingin dipakai ya. Jadi kata-kata clickbait jangan bikin di judul ya. Judul itu tetap keyword berdasarkan keyword yang ingin disasar ya, yang ingin ditembak. Jadi nanti kata-kata clickbait itu teman-teman pakainya itu hanya di thumbnail saja ya, hanya di thumbnail saja. Nah, jadi jangan sampai keliru ya, jangan sampai kebalik. Jadi ingat, nanti clickbaitnya ada di thumbnail, sementara keywordnya itu harus di judul sama deskripsi ya. Contoh, nah deskripsi itu yang di sini nih ya, ini deskripsi ya. Ini saya hanya ngambil contoh ya. Nah, terus bagaimana cara nanti bikin judul yang clickbait? Nah, itu teman-teman nanti ikut saja petunjuk yang seperti artikel yang sudah saya tulis ya. Oh maaf, bukan saya tulis, saya share maksudnya ya. Saya tulis di di grup. Di sini sudah ada ya, sudah ada teman-teman pelajari saya, dan saya sudah baca ini beberapa kali. Ini menurut saya sudah cukup jelas ya. Nah, ini ada rumus-rumusnya ya, call to action plus objek misterius akibat, terus dengan harus dengan kata-kata bagaimana yang kemudian bikin orang penasaran untuk ngeklik. Intinya sedapat mungkin jangan teman-teman biarkan thumbnailnya kosong, sehingga nanti YouTube itu akan memilih thumbnail secara acak dari konten videonya ya, karena nanti thumbnail ini yang membuat video yang kita buat itu berpotensi diklik orang walaupun orang tidak menemukannya di mesin pencari ya. Jadi kalau judul ini adalah kenapa harus kata kunci, karena kita judul ini yang akan membuat artikel kita ini atau konten video kita ini berpotensi ditemukan orang ketika dia mencari di mesin pencari sini ya. Tapi kalau thumbnail, nah itu adalah untuk meningkatkan potensi supaya video kita itu ditonton orang ketika dia muncul di sugesti orang lain. Karena ketika seperti ini kan saya dapat sugesti ya, dengan serangkaian algoritma Google nih, ada yang sudah saya
subscribe, ada yang mungkin beberapa yang sudah saya sempat tonton, kemudian saya dikirimkan sugesti yang dengan kata kunci seterusnya, atau mungkin dengan pemilihan acak gitu ya, berdasarkan kebiasaan lokal misalnya seperti itu. Nah, ketika orang misalnya nonton satu video ya, kan dia biasanya dia akan muncul sugesti-sugesti. Nah, orang ketika melihat sugesti seperti ini kan, kalau gambarnya menarik dia akan apaan tuh gitu kan, dia nggak akan lihat judulnya dulu ya, dia akan lihat thumbnailnya menarik gak gitu, lihat ini apa ini gambarnya, ini kok ada tulisan yang menarik sekali yang bikin penasaran. Nah, maka dia akan beralih kemudian melihat dan akan klik video yang dia lihat sugestinya ya. Begitupun ketika subscriber kita membuka berandanya pertama kali, dia langsung disodorkan dengan banyak sekali video yang disugesti. Lalu dia bisa saja akan tertarik dengan satu video ketika dia memiliki thumbnail yang menarik, dan juga dengan apalagi diselingi judul-judul clickbait ya, seperti ini. Ini judul-judul yang ada tulisan-tulisan yang ada di dalam gambar inilah yang namanya clickbait ya, clickbait. Ya, memang ada beberapa orang yang clickbaitnya itu dituliskan di judul, tapi sebenarnya orang kalau di judul itu dia kurang tertarik untuk baca kurang eye catching gitu ya, kurang terbaca, karena ada gambar orang lebih tertarik untuk melihat gambar. Nah, jadi nanti setiap upload video teman-teman pastikan ya, judul itu harus berdasarkan kata kunci, deskripsi juga harus mengandung kata kunci. Nah, thumbnailnya itu harus custom, sedapat mungkin custom. Kalau sekarang ada video-video yang sudah diupload tapi thumbnailnya belum custom, ya nanti bisa diedit di lain waktu ya, nggak usah dihapus videonya, tapi diedit aja, nanti bisa dicari menunya edit ya. Bagaimana cara kita mengupload video yang lebih baik? Saya contohkan sedikit ya. Nah, misalnya ya, oke, ketika mengupload video, saya ambil video sembarang dulu ya, yang mungkin nah, misalnya nih saya mau upload video tentang profil NASA. Saya upload. Aplikasi menyesuaikan nanti ya. Nah, ini tadi judul, ingat judul ini teman-teman harus berdasarkan kata kunci ya. Teman-teman cari, misalnya ini saya pakai sugesti saja ya. Saya pakai sugesti PT Natural Nusantara, karena video profil saya langsung saja kasih profil PT Natural Nusantara spasi. Oh, tidak ada lanjutan, ya sudah. Kalau tidak ada, udah saya spasi, tidak ada sugesti, ya ini saya pakai ini profilnya. Ya, profil PT Natural Nusantara. Oke, balik, ini saya kasih ketik yang bagus, profil PT Natural Nusantara. Oke, ini tidak saya rubah, tapi saya tambahin, nggak apa-apa nih ya, untuk nambah-nambah kata kunci NASA ya. Nah, kalau ditambah begini nggak apa-apa, yang penting kata kunci utama itu tidak dikurangi ya. Huruf besar huruf kecil itu tidak masalah ya, tidak masalah, tidak menjadi ini. Fa tolong Fa. Oh, maaf, ada iklan sebentar ya tadi ya. Oke. Nah,
Deskripsi, nah deskripsi harus menggunakan kata kunci yang sama ya. Jadi kita copy aja sebagian. Misalnya begini ya, minimal ini harus ada kita tambah lagi misalnya, inilah profil PT Natural Nusantara dalam kurung NASA. Lalu ditambah kalimat apa, diceritakanlah yang bertempat di Yogyakarta dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, alamatnya jalan sekian 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 sekian, sekian misalnya gitu ya. Tapi yang penting di deskripsi ini ada kata kunci yang sama seperti yang kita lakukan, kata kunci utamanya saja ya, tidak harus sama persis, tapi adalah keyword utamanya harus ada di sini minimal 1 kali ya kita tuliskan. Nah, kalau kita turun ke bawah lagi, nah ini ada thumbnail. Ya kalau di aplikasi juga ada seperti ini nih ya. Turunkan aja ke bawah ketika upload video sebelum nanti di oke di step selanjutnya. Nah, di sini ada upload thumbnail. Ya. Kalau ini masih proses upload ya. Jadi ini kalau kita tidak isi thumbnail ini, nanti dia akan ngambil sugesti nih pembuatan otomatisnya di sini ya. 3, tapi biasanya dia ambil yang tengah. Satu ini dia diambil acak dari awal video, satu dari tengah, satu di akhir. Nah, defaultnya kalau kita tidak milih, dia akan pilih yang tengah-tengah. Tapi kalau nanti misalnya kita masukin thumbnail, nah dia nanti yang akan muncul di tampilan beranda sebagai thumbnail kita itu nanti adalah yang kita upload ini. Nah, setelah kita buat nanti ya, kita buat videonya. Kalau teman-teman buat video gambar untuk thumbnail kan di aplikasi di Android itu kan ada itu editing video biasa aja gitu ya, foto sendiri produknya. Nah, bentuknya landscape dengan ukuran selebar layar HP itu atau sesuai dengan tangkapan dari foto HP ya, bentuknya landscape memanjang ya. Nanti dikasih tulisan yang menarik gitu ya, yang eye catching gitu, dengan warna-warna yang mencolok seperti itu. Nah, teman-teman kalau buka YouTube ya, lihat aja tuh orang-orang yang sudah bikin thumbnail yang mencolok itu, teman-teman nanti cari idenya di situ saja ya. Nah, jadi ini harus diupload nih. Saya ambil gambar misalnya apa? Oh, ini. Ya. Apa nanti saya belum bikin ininya ya. Ya ini contoh aja ya, saya ambil ini misalnya gambar sebagai thumbnailnya. Nah, nanti ketika video itu muncul di sugesti orang lain ya, gambaran depannya ini kan sebenarnya kan gak ada kaitannya ya, tapi ini saya untuk mencontohkan aja. Jadi jangan sampai thumbnail ini kalau bisa kosong. Tapi kalau misalnya teman-teman belum buat tapi pengen segera bikin video, ya nggak apa-apa, upload aja videonya dulu ya, upload aja dulu, nanti thumbnail dimasuk belakangan bisa, masukin belakangan ini bisa ketika videonya itu diedit walaupun sudah diupload sudah tampil. Kenapa? Karena lebih penting teman-teman segera mengupload video yang sesuai dengan yang diharapkan. Supaya apa? Supaya usia video di servernya YouTube itu teman-teman itu nanti jadi nilai plus untuk menjadi ditampilkan dalam kata kunci gitu ya, usia video, kemudian kesesuaian judul, sesuai deskripsi. Nah, itu nanti akan menjadi salah satu poin penilaian agar video kita itu ditampilkan ketika orang mencari dengan kata kunci tertentu. Nah, nanti masalah membaguskan yang seperti ini, thumbnail, nah itu bisa dilakukan belakangan nanti ya. Deskripsinya pun nanti kalau mau dilengkapi yang panjang nanti, yang penting kayak gini dulu nggak apa-apa nih. Di judul ada kata kunci, di deskripsi ada kata kunci. Nanti kalau mau dibuat sepanjang-panjangnya kan ada, kita bisa deskripsi 5000 huruf ya. 5000 huruf, ini baru 43. Nah, itu bisa dibuat nanti ya. Yang penting videonya upload dulu. Kemudian nanti yang penting konten videonya sudah sesuai yang diharapkan, diupload. Nah, kemudian nanti yang atribut-atribut seperti ini kita bisa benahi di kemudian hari. Dan satu lagi teman-teman yang harus perhatikan, ini penting nggak penting ya. Nah,
nanti kalau upload video ada yang namanya tag ya. Tag itu atau tagar ya, atau ini semacam tema ya. Tag ini sebaiknya diisi ya. Isinya apa? Isinya adalah kata per kata, satu atau dua kata yang menggambarkan konten yang kita tampilkan. Saya tadi tentang profil NASA ya. Jadi itu yang spesifik saja. Spesifiknya apa? Spesifiknya adalah misalnya PT Natural Nusantara. Kemudian kita kasih koma, dia kemudian nanti akan jadi satu teks sendiri. Kemudian NASA. Ya. Nah, ini tagnya. Tagnya adalah PT Natural Nusantara dan NASA. Ya. Kalau produk ya teman-teman sebutkan saja itu nama merek produk gitu ya. Apa kira-kira kata-kata, semua kata yang berkaitan menggambarkan menjadi tema dari materi yang kita buat ya. Nah, jadi ingat kalau upload video tadi ya, judul itu harus berdasarkan keyword atau kata kunci, deskripsi harus mengandung keyword ya. Kemudian bikin thumbnail yang memiliki clickbait ya. Kemudian jangan lupa tagnya juga diisi ya. Kalau upload seperti itu ya. Nah, sekarang nanti kalau teman-teman sudah ada video-video yang belum seperti ini susunan atributnya, belum dilengkapi seperti ini ya, misalnya thumbnailnya masih ya otomatis dari capture YouTube-nya, kemudian tagnya masih kosong, deskripsinya nggak ada, atau deskripsinya tidak mengandung kata kunci, edit videonya. Nanti kalau sempat diedit ya, diedit dengan cara yang seperti tadi ya. Baru nanti kemudian kita upload. Ini saya cancel aja ya, karena tidak usah. Ini hanya untuk mencontohkan saja ya. Ini oke, saya hapus saja. Nah, oke teman-teman, jadi begitu ya untuk materi malam ini tentang thumbnail dan clickbait ya. Tentang bagaimana membuat kalimat clickbait itu teman-teman, saya pikir dari artikel yang saya share ini sudah cukup jelas. Nanti berdasarkan ini ya. Ingat tadi ya, clickbait ini hanya untuk kata-kata yang dicantumkan di thumbnail ya, di gambar thumbnail. Di situ dibikin gambar yang menarik sekaligus yang mengandung kalimat clickbait ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau baca artikel juga disebutkan bahwa tetap konten itu yang utama ya. Judul clickbait yang bombastis itu tidak masalah asal kontennya seimbang. Karena kalau tidak nanti teman-teman itu bisa merugikan diri sendiri ketika kita bikin judul yang bombastis, ternyata begitu diklik tidak sepadan dengan judulnya ya, nanti justru kita dapat penilaian yang negatif dari penonton kita ya, penonton video kita. Nah, oke. Nah, jadi nanti thumbnail itu saya ulangi, itu adalah yang akan membuat video kita itu berpotensi ditonton orang lain walaupun tidak ditemukan oleh mesin pencari ya. Nah, asalkan kita punya banyak subscriber gitu ya, atau ketika orang mencari kita punya poin SEO-nya itu optimasinya cukup bagus. Nah, ketika orang mencari video, mungkin dia ketemu video lain, tapi nanti bisa jadi video kita muncul di sugestinya, sugesti rekomendasi tambahannya ya, rekomendasi tambahannya. Nah, maka nanti dengan thumbnail yang bagus, orang juga akan tertarik untuk ngeklik video kita gitu ya. Oke, itu saja untuk materi malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman kontak saya di WA atau di grup gitu ya. Insya Allah akan
saya jawab, atau bisa japri saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.